Halo, selamat sore teman-teman Malvis semuanya. Jadi hari ini Malvis di podcastnya Nongkrong Bareng Malvis, kita lagi mau ngobrol-ngobrol sama salah satu Chief Executive Officer-nya PT Hamparan Permata Group, Mas Hadi. Halo Mas Hadi, gimana Halo, kabarnya? Mas Rizal, kabar baik Mas Rizal. Mohon maaf lahir batin ya, Mas Hadi ya. Mas Rizal. Ya, kami lihat kayaknya perizinan ini kan semakin lama kan semakin berkembang ya, dinamis. Nggak pernah ada izin yang istilah kata nggak pernah ada izinnya gitu. Selalu ada kita mulai dari kita diriin PT, terus kita mulai nutup PT pun semua ada perizinannya gitu. Nah ini kebetulan pas banget kita pengen ngobrol-ngobrol soal itulah ya, sedikit tentang mungkin cerita tentang PT Hamparan sendiri, terus brandingnya ada urus izin sama urus rumah juga ya. Iya. Nah mungkin juga kita pengen tahu sebenarnya dunia perizinan itu secara garis besarnya seperti apa gitu ya Mas, kalau boleh. Dari mulai mungkin pertanyaan awal dulu, gimana sih ceritanya bisa mendirikan PT Hamparan ini atau urus izin lah? Jadi gini, PT Hamparan ini kan didiriin nggak cuma saya sendiri, tapi ada beberapa partner yang lain gitu. Nah itu dari latar belakang yang mungkin basic hampir sama. Tapi semua hukum ya berarti? Hukum. Oke. Nah, cuma ada bedanya hanya di pengalamannya aja, lebih ke experience-nya aja. Nah kalau terkait yang branding urus izin sendiri, itu jadi gini, urus izin itu dari sebelumnya itu saya suka bantu orang untuk mengurus perizinan lah, izin macam-macam ya bentuknya gitu. Nah dari situ baru akhirnya ketemu beberapa partner ini yang oh yaudah ayo kita bikin PT buat mengurus, bantu orang ngurus izin gitu. Nah itu ya beda-beda gitu, dari pengalaman teman-teman kan juga beda-beda dengan partner yang lain gitu. Jadi ada salah satu partner yang experience-nya, pengalamannya di bidang pertambangan, ada yang di bidang izin tinggal dan lain-lain lah gitu. Kita nggak sama semuanya gitu. Jadi masing-masing partnernya di urus izin, grup headnya itu punya jam terbang sendiri-sendiri ya di bidang perizinan ya. Iya, di bidang perizinan. Dan pastinya pengalamannya juga pasti udah banyak ya. Iya. Untuk mengurus masalah izin-izin ya. Iya. Nah, kalau dari perizinannya sendiri sebenarnya terbatas hanya izin-izin tertentu atau semua skup perizinan bisa sebenarnya? Sebenarnya tunggu, kurang naik dikit. Jadi gini, kalau skup perizinan hampir semuanya bisa gitu. Karena kalau disuruh jelasin izin apa aja yang udah diurus, lumayan banyak ya. Kebanyakan ya. Ya, kalau contohnya gini aja deh, dari awal kan pendirian PT butuh akte notaris, SK Kemenkumham, habis itu NPWP, habis itu NIB, habis itu baru izin lanjutan. Izin lanjutan tergantung pada bidang usahanya masing-masing. Ada yang bergerak di bidang konstruksi butuh SBU. Kalau sekarang selain SBU butuh sertifikat standar. Kalau dulu namanya mungkin SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi gitu. Nah, ada juga untuk pertambangan ada IUP ya, izin usaha pertambangan, operasi produksi, terus yang kayak tambang itu ada tambang batu bara, ada tambang batuan ya gitu, mineral non logam bahasanya gitu. Nah terus juga ada lagi terkait PI, persetujuan impor gitu. Persetujuan impor nih banyak. Ada persetujuan impor untuk TPT itu tekstil ya, tekstil dan produk tekstil. Terus ada limbah non B3, terus ada besi baja dan turunannya itu. Terus ada juga terkait BMTB itu barang modal tidak baru, artinya second lah gitu. Contohnya apa sih? Gitu. Contohnya ada kapal gitu. Nah, terus ada juga
izin usaha jasa penunjang pertambangan. Jadi untuk kayak misalnya konstruksi di bidang di pertambangan tuh namanya IJP gitu. Ada apa? Ada lagi kalau IJP tuh bidangnya banyak ya gitu. Ada geologi juga gitu. Nah terus ada SIPA, surat izin penggunaan air tanah itu. Terus apa lagi ya? JPT, jasa pengurusan transportasi. Kalau dulu namanya SIU JPT gitu. Kayak pakai aktivitas kurir gitulah. Terus apa lagi ya? PJK 3 itu apa ya? Kayak PJK 3 itu kayak perusahaan yang melakukan training K3. Nah, itu jadi PJK 3 tuh bentuknya ada banyak, ada kayak SMK 3, iya K3 umum, SMK 3 tuh yang melakukan training gitu kan. Nah, ada juga PJK 3 yang terkait instalasi terkait proteksi kebakaran, itu juga ada riksa uji, ada banyak lah gitu. Kayak lift juga itu ada PJK 3-nya gitu. Jadi skupnya ternyata banyak banget ya? Banyak banget. Terus di perindustrian biasanya tuh kalau dulu namanya izin usaha industri, sekarang tuh sertifikat standar dan ada verifikasi kalau tinggi tuh namanya izin kalau resikonya tinggi. Nah itu harus diverifikasikan. Apa aja sih? Contohnya kayak di perusahaan air minum, AMDK, air minum dalam kemasan, ya baik itu galon maupun botol. Nah itu izinnya IUI itu, cuma namanya sekarang sertifikat standar itu. Nah itu harus diverifikasikan dan nanti habis itu langkah selanjutnya ada izin edar dari Badan POM. Itu. Di POM ya. Iya, ada SNI-nya juga sebelum itu. Pokoknya banyak sih yang diurus gitu. Iya. Terus, jadi mulai izin terkait mulai legalitas perusahaan, kemudian izin terkait operasionalnya dan segala macam bisa handle ya. Iya, bisa handle. Termasuk terkait izin produknya. Iya, personalnya gitu. Personilnya misal dipakai WNA, ada izin tinggal, banyak lah kayak gitu. status keimigrasian ya. Iya. Nah itu kalau boleh tahu ini kan sebenarnya urus izin ini baru atau sudah lama Mas? Kalau dibilang lama enggak juga, masih baru kok. Kita baru di 2022. 2022. Iya. Jadi kurang lebih 3 tahun lah ya. 3 tahun. 3 tahun tapi skopnya izinnya udah banyak banget tuh. Dan pasti sekarang kliennya juga udah banyak nih Mas ya? Ya alhamdulillah ada lah gitu. Karena kan kalau kita lihat memang jasa konsultan perizinan ini kayaknya nggak pernah mati ya. Ada aja selalu terkait izin-izin yang diurus dan kompetitornya kayaknya saya lihat juga banyak juga. Iya, kompetitor banyak gitu. Banyak banget sebenarnya gitu. Terus kalau terkait izin-izin yang diurus itu kita sebenarnya dinamis sih, ngikutin perkembangan zaman. Ketika ada perubahan aturan pasti izin juga akan berubah gitu. Nah yang membedakan antara urus izin dengan jasa konsultan perizinan, legal consultant yang lain ini seperti apa Mas? Kalau kita sih lebih ke arah gini, kita harus tahu dulu dokumen yang dimiliki perusahaan tersebut itu sebelum kita mengerjakannya gitu. Jadi kadang kan orang cuma maunya saya mau urus izin A gitu. Pokoknya harus itu biayanya berapa, proses berapa lama gitu. Itu kita nggak bisa langsung bilang, oh proses sekian hari, biaya sekian gitu. Kita nggak bisa. Mungkin kalau ada yang maksa, oke kita kasih persyaratan dan lain-lain itunya itu. Cuma balik lagi, nanti ketika misalnya kita udah kasih persyaratan sama biaya, prosesnya berapa lama, ntar begitu mereka kasih dokumen perusahaan, kita lihat ada yang kurang. Nah itu biasanya akan kemarin kan bilangnya begini gitu kan. Nah itu mendingan kita tahu dulu di awal dia dokumennya lengkap atau enggak, kayak gitu sih. Jadi ada review dokumen dulu sebelum diproses segala macam. Karena kita nggak mau
PHP ya, Iya, memberi masih harapan palsu ya gitu. Walaupun ada beberapa kejadian di mana itu agak terhambat izinnya gitu, karena memang kadang kesalahan bukannya nggak mau disalahin nih, tapi jadi kadang kesalahan itu ada di perusahaannya juga gitu. Contoh dia belum melaporkan kegiatan usahanya. Oh, siap. Ya itu Ya. itu akan berpengaruh pada proses pengurusan izin itu sendiri gitu sih. Jadi ternyata sebenarnya pengurusan perizinan itu kompleks juga ya, terkait dokumen dan segala macam, terus legalitas perusahaannya itu sendiri. Nah, hal-hal semacam itu tuh sebenarnya bisa dikerjakan internal perusahaan atau memang harus ke legal consultant, Mas? Sebenarnya bisa dikerjakan di internal mereka sih. Cuma ya itu karena mungkin kurangnya pengalaman. Kan kadang orang nggak ada yang berani mencoba ya gitu. Dan stigmanya itu selalu kita nggak ada kenalan misalnya di situ gitu nggak boleh sebut ya di mananya gitu. Jadi mereka menganggap kalau mau ngurus izin tuh harus susah, harus ada kenalan segala macam dan lain-lain gitu. Stigma jadinya negatif dulu. Termindset, wah urus perizinan itu susah, ribet, waktu lama. Tapi sebenarnya kayak gitu nggak, Mas? Tergantung dari kesiapan perusahaan itu sendiri gitu. Kalaupun memang ada yang lama itu biasanya jadi gini, ada kendala biasanya. Kendalanya baik itu sistem ya. Kita nggak pungkiri kadang ada namanya kendala sistem di kementerian atau lembaga lah gitu. Atau mungkin ada regulasi yang berubah gitu. Jadi sementara izin itu belum bisa diproses gitu karena mungkin ada aturan yang lagi diproses ya. Jadi di hold dulu gitu. Jadi kayak ada semacam tumbang tindih peraturan atau kebijakan, makanya di hold sisi dulu. Jadi ya sebenarnya memang balik lagi ya harus adanya komunikasi gitu. Komunikasi dalam arti komunikasi dua arah gitu. Nah ya baiknya juga ada dari perusahaan ini ketika lagi proses izinnya ya mereka harus sering-sering ya menanyakan lah kalau emang dia mau urus sendiri ya dimonitor gitu ya, dipantau lah gitu. Itu sih. Nah berarti kalau saya boleh bilang peran dari legal consultant, dari teman-teman jasa pengurusan perizinan ini sebagai pelaku usaha perizinan ini sebenarnya tidak pernah memaksa, tapi justru malah membantu ya, memfasilitasi ya untuk proses pengurusan perizinan ya. Iya, sebenarnya sih lebih ke literasi sih. Ya, kita juga jelasin syaratnya ini. Nah, balik lagi ke namanya aturan itu jangan dibaca mentah-mentah. Misalnya SLA, standar layanan perizinan itu proses perizinan berapa hari di kementerian atau lembaga gitu. Kadang orang kan bacanya SLA misalnya 5 hari kerja gitu. 5 hari kerja itu ketika berkas tersebut sudah lengkap dan sudah lengkap, di mejanya pejabat yang tanda tangan, bukan dari verifikator. Betul nih. Betul tuh Mas ya. Kalau verifikator kan ibaratnya masih di staff lah gitu, belum. Karena betul saya paham tuh. Jadi memang benar Mas yang disampaikan Mas Dadi. Jadi ada juga kadang yang cerita atau konsul gitu ke Malvis juga, terus tanya juga terkait ke saya pribadi juga. Saya ngurus izin ini lama padahal di SLA-nya dari kementerian infonya seperti ini gitu, cepat gitu. Tapi ternyata kan pemahamannya mungkin ada yang belum penuh lah ya, belum bisa. Dan balik lagi, namanya di kementerian atau lembaga ini bukannya membela kementerian atau lembaga ya enggak, tapi balik lagi jadi gini, karena pengurusan perizinan di Indonesia ini prosesnya itu 7x24 jam. Sebutlah OSS itu selalu terbuka 7x24 jam. Tuh, jadi ketika misalnya kita bisa aja submit tengah malam gitu, misalnya perusahaan A submit tengah malam. Nah, tapi kan di kementerian atau lembaga butuh waktu untuk memproses itu gitu. Dan misalnya yang masuk tengah malam nggak mungkin petugasnya itu tengah malam juga ngelihat di sana gitu Pak. Iya, kalau pasti kan petugasnya juga akan melihat di jam kerja, hari kerja dan jam kerja gitu.
Nah, ketika misalnya perusahaan A submit tengah malam, taruh jam 12, ntar perusahaan B jam 1, perusahaan C jam 3 gitu. Kan itu udah ketumpuk tuh. Iya, ketumpuk. Jadi akhirnya masuk ke antrian gitu. Jadi ya harap bersabar karena memang itu ada namanya antrian kan. Iya. Gitu sih. Nah, ini bisa bagus nih Mas, ini bisa menjadi pemahaman juga. Karena sebenarnya bukan berarti ketika dokumen udah lengkap perusahaan atau klien minta cepat-cepat bisa diproses. Nah, tapi kan harus betul tadi ada antrian juga, ada proses verifikasi ya. Iya. Ada validasi dokumen juga. Nah, ini mungkin yang harus kita cermati, pahami bersama ya. Bahasanya ada hierarkinya. Ada hierarki ya. Ada alurnya gitu. Nah, kalau dari semua mungkin klien atau mungkin perusahaan yang pernah keurus izin sendiri, tantangan perizinan yang pernah dikerjakan dan yang itu menurut Mas Hadi dan tim yang paling sulit atau rumit apa tuh Mas? Apa ya? Bukan sulit sih sebenarnya, bukan sulit dan rumit, tapi lebih ke apa ya? Dokumennya lebih banyak dan untuk membuat dokumen tersebut nggak mudah gitu. Contoh kayak PKKPR laut, persetujuan terkait pemanfaatan ruang laut. Itu baik itu untuk kegiatan berusaha maupun non berusaha. Contohnya kalau kegiatan berusaha itu untuk pengerukan dan dumping ya. Gitu. Nah itu kan memang untuk PKKPR laut ini yang dokumen yang dibutuhkan banyak ya. Contohnya itu ada namanya kajian hidrooceanografi. Nah itu juga agak itu kan lumayan ya gitu, lumayan sulit itu. Dan nanti pun itu juga prosesnya kan butuh waktu ya. Prosesnya butuh waktu dalam artian gini, laut Indonesia tuh luas gitu ya. Jadi yang mengajukan PKKPR laut tuh bukan cuma perusahaan A, B, C doang, tapi banyak gitu. Karena banyak yang memanfaatkan ruang laut gitu. Tapi ini sama sekali bukan menyinggung kasus pagar laut kemarin ya. Ini konteksnya berbeda. Murni ini ya. Iya, itu. Jadi ya itu sih paling gitu. Jadi sebenarnya perizinan itu dari semua skup itu rata-rata berarti ada model tingkatan, bukan tingkatan sih, apa ya, tingkat kerumitannya masing-masing lah ya. Iya, ada. Jadi gini, bahasanya bukan jadi misalnya perizinan A dokumen misalnya. Perizinan B misalnya lebih ke flow-nya yang lebih panjang. Flow-nya. Ya, gitu. Jadi misalnya harus ke staff dulu, ke loket dulu gitu misalnya ya, bahasa gampangnya petugas loket, terus ke verifikator, habis verifikator naik ke kepala seksi, terus habis itu kasubdit baru direktur baru dirjen kayak gitu. Itu kurang lebih gitu ya. Dan itu sebagai pelaku usaha bidang perizinan harus jeli dan mengerti ya tahapan-tahapan seperti itu ya. Iya, dan ya itu harus dipahami juga bahwa nggak setiap saat kan orang itu menatap layar HP atau layar komputer terus gitu kan. Iya. Ya kayak pastinya kan dari kementerian atau lembaga ya, balik lagi ya, ini bukan membela ya, tapi ada kegiatan-kegiatan dari kementerian atau lembaga kan nggak yang cuma ngurus izin aja ya, tapi kan dia ada yang ntar hadir ke acara atau pemantauan atau apa, literasi segala macam itu gitu. Jadi nggak setiap hari begini aja ngeliatin ini ada perizinan ini gitu. Dan memang mereka akan melihat tuh, ada nih masuk begini-gini, kan mereka juga akan pelajari gitu. Nggak ya kayak kita aja, kita misalnya hari ini belajar matematika, besok belajar fisika, itu kan berbeda ya. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba otaknya langsung jeng gitu, nggak bisa gitu. Jadi beralih gitu ya. Iya, butuh untuk mempelajari itu. Iya. Ya contoh misalnya tekstil kan macamnya banyak, nggak hanya pakaian jadi aja. Misalnya contohnya ada kain perca, ada ya buat keset, ada yang lain ya, itu tekstil banyak itu. Nah itu kayaknya menarik yang terkait tema perizinan tuh Mas. Mungkin jadi di next podcast mungkin kami akan agak gali terkait perizinan impor nih mungkin. Iya, karena boleh. Kan menyambung kemarin Pak Presiden kan juga sudah ini ya menyampaikan dalam suatu acara bahwa terkait perizinan itu kan dibebaskan, dilonggarkan gitu, tidak ada kuota dan segala macam. Nah mungkin nanti
bisa cerita sedikit nih pengalaman mungkin terkait izin impor itu ya. Iya, Mungkin boleh. Mas. Nah, kalau balik lagi ke topik, jadi kalau menurut Mas Hadi sebenarnya peran pemerintah nih dalam pengurusan perizinan ini kepada pelaku-pelaku usaha, company dan atau klien lah istilah kata gitu. Baik itu UMKM juga. Nah, ini sebenarnya mengakomodir nggak sih sistem-sistem yang sudah ada gitu? Kalau dibilang nggak mengakomodir nggak juga, tapi dibilang mengakomodir belum sepenuhnya gitu. Belum sepenuhnya. Ya mengakomodir oke. Sekarang kan sistemnya modelnya satu pintu ya lewat OSS itu. OSS. Tapi ada beberapa perizinan itu nggak lewat situ juga gitu. Contoh halal. Halal kan ada web tersendirinya untuk ngurus halal gitu. Dan ini contoh halal ya. Terus contoh yang lain misalnya izin tambang juga sama gitu. Terus apalagi SBU juga sama. Kalau SBU nggak bisa melalui OSS gitu. Terus apalagi ya? Di perhubungan juga ada sistem tersendiri di Kementerian Perhubungan. Tuh. Terus banyak sih, cuma kayak apa lagi ya? Izin edar itu juga bukan di OSS. Cuma memang terhubung gitu. Terhubung dia punya sistem tersendiri kayak izin edar tuh di BPOM, di EREK BPOM gitu. Mungkin kedepannya akan benar-benar satu pintu mungkin Mas, dari penyempurnaan. Iya mungkin, jadi nggak ke pindah website lagi ya. Website ya. Gitu sih. Nah, mungkin harapannya sebagai pelaku usaha yang mengurusi di bidang jasa perizinan ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah kalau bisa ngurus izin itu disedikitin dokumennya, diperkecil, diminimize dokumennya lebih sedikit aja, atau bagaimana kalau harapannya dari Mas Hadi mungkin sama teman-teman? Mungkin gini sih, kalau ini saya berdiri sebagai pribadi pribadi seolah-olah saya pelaku usaha lah gitu. Kalau sebagai pelaku usaha mungkin gini, bahasa simpelnya sekarang udah ada teknologi AI gitu kan. Ada baiknya dimanfaatkan juga, tapi balik lagi ya dengan tanda kutip tetap ada pengawasan dan pemantauannya. Dimanfaatkan untuk sebagai verifikator berkas. Ya, jadi akan menyingkat waktu sih sebenarnya. Lebih ke masalah waktu aja sih sebenarnya. Perizinan di kita itu kan perkaranya cuma masalah waktu dan dokumen ya gitu. Jadi kalau bisa pakai teknologi itu, jadi misalnya ada yang submit berkas gitu dengan teknologi, berkas sudah sesuai lanjut gitu. Tapi tetap ada pemantauannya juga kayak gitu. Verifikatornya tetap lah ya. Tetap itu sebagai supervisor lah ya, untuk tetap memantau gitu. Cuma di situ kan kalau udah lolos dari verifikator itu, dari teknologi itu kan bisa naik ke atas gitu. Karena kan kadang yang namanya karena banyaknya berkas mungkin gitu, jadi agak lama gitu. Agak lama dalam artian ya butuh waktu lah, nggak bisa sehari langsung selesai gitu, nggak bisa gitu. Apalagi kan balik lagi kan bidangnya beda-beda ya gitu. Misalnya contoh di salah satu kementerian, misalnya contohnya besi baja aja. Besi baja kan bentuknya banyak, ada rack steel, ada base frame, ada rod, ada macam-macam gitu. Dan itu memang besi dan baja gitu, besi dan baja. Tapi kan ini peruntukannya untuk apa kan beda-beda gitu. Itu sih. Iya. Itu sih. Oke, menarik sih Mas. Mungkin kita akan lanjutkan dengan beberapa episode ya, mungkin nanti di beberapa part-part berikutnya boleh. Di nongkrong bareng Malvis gitu. Semoga urus izin, urus rumah dan PT Hambar Group selalu dalam keberkahan, lancar, amin. panjang umur lah untuk usahanya dan segala macam, dan
Mungkin akan ada lagi mungkin branding lagi mungkin yang akan muncul juga dari PT Hampar Mata Group. Semoga selalu sukses ya Mas. Amin. Ya. Terima kasih Mas Rizal. Ya mungkin itu hasil hari ini. Jadi kami nanti akan lanjutkan di beberapa part berikutnya dalam tema mengenai perizinan yang lain, karena kalau tadi sempat Mas Hadi cerita memang perizinan itu banyak sekali gitu, dan mungkin ini bisa memberikan wawasan atau edukasi juga bagi teman-teman di Nongkrong Bareng Malvis. Mungkin dari saya sekian, terima kasih.